Allahu Akbar, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, apa kabarnya? Semoga Allah selalu memberikan kita nikmat iman dan kebahagiaan untuk kita semua. Amin. Kembali lagi bersama kami berdua, saya Teguh Wisnu Dan saya Zini Syahab. Kita kembali bertemu dalam acara Berita Islami Masa Kini. Alhamdulillah hari ini insyaallah Berita Islami Masa Kini ada beberapa pembahasan. Pembahasan pertama kita adalah tentang sejarah Islam di Mongolia. sejarah Islam di Mongolia. Iya kan nggak banyak orang tahu ya, apalagi tentang Mongolia gitu yang memang tidak banyak mayoritasnya bukan agama Islam ya. Oke, yang kedua insyaallah nanti kita akan membahas tentang poligami. Iya Nu, gitu lihat ya. Iya Nu. Pembahasannya nantilah itu di pembahasan yang kedua, dan ketiga kita akan membahas benar nggak sih kalau misal Al-Fatihah di rakaat ketiga ataupun keempat untuk sholat fardu itu tidak dibaca, tapi surat lain nggak baca lagi gitu ya. Iya. Nah sekarang kita membahas tentang sejarah Islam di Mongolia dulu ya. Ini dia. Sejarah Islam Mongolia. Mongolia adalah sebuah negara di sebelah utara Cina yang berbatasan dengan wilayah Siberia, Rusia. Hampir 80% wilayah Mongolia adalah gurun Gobi, yaitu sebuah bentangan tanah luas yang minim pepohonan. Menurut ilmu antropologi, Mongolia termasuk ras Mongoloid yang tersebar di Asia Timur, Asia Tenggara, Amerika, dan Kutub Utara. Tercatat dalam sejarah bahwa bangsa Mongol mulai muncul pada akhir abad ke-12 atau awal abad ke-13 Masehi. Mereka hidup sebagai pengembara dan tinggal di perkemahan. Kehidupan orang-orang Mongol dikenal dengan kehidupan barbar. Mereka tidak mengenal kebersihan dan memakan semua daging binatang. Mereka menyembah matahari di saat terbit, dan ada pula yang mempertahankan kepercayaan kuno terhadap kesucian berbagai peristiwa dan benda alam. Sungai, mata air, guntur, api, mereka anggap sebagai ruh-ruh suci, sementara kekuatan tertingginya adalah langit biru atau Kouk Tenger. Namun, di balik kehidupan orang-orang Mongolia tersebut, orang-orang Mongol juga dikenal pemberani, sabar, dan kuat menahan rasa sakit ketika diintimidasi oleh musuh. Dengan keberanian yang dimiliki, bangsa Mongol dapat menguasai beberapa wilayah. Pemirsa beriman, mungkin banyak yang tidak tahu mengenai bangsa Mongolia, karena peran negara ini di kancah internasional saat ini sangatlah minim, sehingga minim pemberitaan. Namun jika kita tengok 8 abad yang lalu, pada abad ke-13, tepatnya pada tahun 1174, telah lahir seorang anak dari bangsa Mongol yang bernama Temujin. Setelah dewasa, Temujin berhasil menyatukan seluruh suku-suku yang ada di Mongolia dalam satu pemerintahan yang diperintah olehnya. Dia kemudian diberi gelar nama yaitu Genghis Khan pada tahun 1206. Genghis Khan inilah yang menjadikan bangsa Mongolia layaknya mesin tempur yang hebat dan disiplin, dan memiliki kekuasaan kekaisaran yang terbentang meliputi sepertiga daratan bumi dari Asia hingga Eropa Timur selama kurang lebih 150 tahun. Tidak puas dengan itu semua, persatuan bangsa Mongol hanya sebagai permulaan. Tujuan utama Genghis adalah menguasai dunia. Kemudian mulailah bangsa Mongol melakukan ekspansi besar-besaran. Negara yang pertama kali dikuasai bangsa Mongol adalah negeri Cina. Seluruh daratannya berhasil dikuasai pasukan Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan. Mereka menumbangkan dinasti Songdan, disempurnakan oleh cucunya Kublai Khan tahun 1279, serta mendirikan dinasti Yuan tahun itu pula. Pasukan Mongol bergerak ke arah timur menaklukkan semenanjung Korea, lalu Jepang, kemudian bergerak ke arah selatan menaklukkan kerajaan Yunan, Myanmar, dan terus melaju ke selatan, menyerang pusat kerajaan Singasari di Jawa Timur, namun hanya sebentar. Karena Raden Wijaya berhasil mengusir tentara Mongol dari Nusantara. Di bawah kepemimpinan Hulagu Khan, pasukan Mongol bergerak ke arah barat, membantai rakyat negeri-negeri yang dilewatinya. Kemudian pasukan Mongol menguasai India, Afghanistan, dan bergerak terus mengalahkan Kesultanan Khurasan dan Persia.
Kaum muslim yang saat itu sedang dalam keadaan terpecah belah akibat tidak tunduk sepenuhnya pada pemerintahan khilafah Islam di Baghdad tidak mampu membendung serangan bangsa Mongol yang sangat besar. Bahkan penduduk kota Herat di Afghanistan hanya tersisa 9 orang saja yang berhasil bertahan hidup. Tahun 1258, Hulagu Khan berhasil menumbangkan pemerintahan khilafah Bani Abbasiyah di Baghdad dan membantai jutaan kaum muslimin di sana. Selain menghancurkan kota Baghdad, tentara Mongol juga membakar dan membuang buku-buku ilmu pengetahuan yang berada di perpustakaan Baghdad. Serangan bangsa Mongol digambarkan oleh Ibnu Taimiyah sebagai kengerian yang luar biasa dan sulit diterima oleh akal sehat. Ibnu Taimiyah adalah salah seorang yang selamat dari serangan tentara Mongol. Beliau dan keluarganya berhasil melarikan diri ke Mesir. Pasukan Mongol terus bergerak ke Palestina, namun mereka dihadang oleh tentara Mamluk dari Bani Mamalik yang dipimpin Muzaffar Al-Qutus di Ain Jalut bersama Ibnu Taimiyah. Al-Qutus berhasil menghadang dan menggagalkan serangan Mongol ke Palestina dan Mesir. Pasukan Mongol berhenti menyerang kaum muslim setelah kalah telak di Ain Jalut. Namun di sisi lain mereka terus melakukan serangan ke Eropa, mengalahkan kerajaan Rusia, terus bergerak menguasai Eropa Timur, mengalahkan bangsa Viking di Swedia. Tentara-tentara Eropa juga tumbang setelah kalah melawan tentara kuda Mongol yang lebih pendek dan kecil, namun sangat gesit, sehingga seluruh Eropa Timur dikuasai Mongol. Negara-negara yang dikuasai bangsa Mongol adalah bukti kehebatan pasukan Mongol. Setelah berhasil menguasai hampir seluruh benua Asia dan sebagian Eropa, gerakan tentara bangsa Mongol mulai mengendur. Terlepas dari kemampuan militernya yang hebat, Mongol tidak menonjol secara kebudayaan. Para pemimpin Mongol mengundang para ahli ke pusat pemerintahannya untuk membangun negeri tersebut, tetapi bangsa Mongol sendiri tidak tampil sebagai ilmuwan, sastrawan, atau arsitek. Mereka tetap memainkan peran yang sama sebagaimana sebelumnya, yaitu sebagai tentara dan penunggang kuda yang tangguh. Kekosongan di lapangan peradaban otomatis diisi oleh bangsa-bangsa lainnya, dan kaum muslimin memiliki peranan yang besar dalam hal ini. Tetapi bangsa Mongol sendiri tidak tampil sebagai ilmuwan, sastrawan, atau arsitek. Kemudian mulailah para pemimpin bangsa Mongol di daerah-daerah yang ditaklukkan seperti di Timur Tengah mulai masuk Islam, dan pada akhirnya mayoritas pasukan Mongol yang menguasai daerah di Timur Tengah pun masuk Islam. Mereka kagum dengan budaya mulia Islam, dengan ilmu pengetahuannya, dengan sistem hukumnya, ekonominya, serta ideologinya yang sangat maju. Para pemimpin inilah yang akhirnya melepaskan diri dari kekuasaan Imperium Mongol dan justru tunduk pada kekuasaan khilafah Islam di Mesir. Para penguasa daerah yang ditaklukkan Mongol akhirnya mendirikan kesultanan Mongol seperti di India dan Turki. Bahkan ke Berkhan, seorang penguasa Mongol di Turki justru menyerang tentara Mongol yang di dalam pimpinan Hulagu Khan. Walaupun Berke Khan dan Hulagu Khan adalah saudara, tetapi Berke Khan lebih mencintai Islam dan kaum muslim daripada bangsa Mongol. Di wilayah bekas kekuasaan Hulagu Khan, justru berdiri Kesultanan Mongol yang memerintah hingga akhir abad 18 dari wilayah India, Pakistan, Afghanistan, Kazakhstan, dan lainnya. Salah satu sultan yang terkenal adalah Sultan Akbar Khan yang merupakan keturunan India Mongol. Dan nama-nama Mongol di India juga identik dengan Islam, seperti Shah Rukh Khan, Amir Khan. Mereka adalah Muslim dan mereka adalah keturunan Mongol India. Jika Anda pernah menonton film My Name is Khan, itulah adalah nama Muslim dari India. Beberapa keturunan Mongol nantinya juga menurunkan Bani Utsmani yang nantinya mengambil alih pemerintahan Khalifah Islam, yaitu Khilafah Utsmaniyah. Muhammad Al-Fatih juga masih punya darah Mongol. Di Cina, pada saat dinasti Yuan dikuasai Mongol, justru di sana Islam berkembang sangat pesat. Orang-orang Arab dan Uighur yang beragama Islam mempunyai ilmu pengetahuan dan teknologi maju, direkrut oleh pemerintah Yuan untuk membangun Cina, dan ini adalah kesempatan bagi mereka untuk berdakwah. Pemirsa beriman,
Secara militer, bangsa Mongol saat itu sangat hebat serta memperoleh kemenangan yang berturut-turut sepanjang perjalanannya menaklukkan negeri-negeri yang dilewatinya. Namun secara ideologi, bangsa Mongol sangatlah minim. Mereka justru kalah ketika menghadapi ideologi Islam yang saat itu diterapkan secara baik oleh negara khilafah Islam. Semoga keserakahan pasukan Mongol ini dapat menjadi pelajaran bagi kita bahwa benar kata pepatah yang mengatakan di atas langit masih ada langit. Maka sehebat-hebatnya kita masih ada pula yang lebih hebat, karena semua derajat manusia sama di mata Allah. Oke, ini nambah lagi nih wawasan kita tentang sejarah ya. Karena kita tahu memang bangsa Mongolia ini, kalau misal kita ngomong tentang Mongolia, tidak terlepas dari Genghis Khan ya. Seorang pemimpin yang memang terkenal sangat kejam sekali, dan akhirnya karena kepemimpinan beliau ini bisa menguasai banyak wilayah gitu. Nah, memang kalau bangsa Mongolia ini terkenal dengan keberaniannya, ketangguhannya. Tapi balik lagi ya, kekejaman mereka itu begitu luar biasa sekali. Itu terbukti ketika mereka menguasai Baghdad. Nah, di sini memang kita lihat banyak sekali ya. Tadi Ibnu Taimiyah memang mengatakan bahwa tidak masuk akal kekejaman dari bangsa Mongolia. Semua dibabat habis, sampai buku-buku dibakar semua ya. Tapi memang sekali lagi, mereka memang terkenal sebagai pemberani, tentara yang tangguh. Tapi ada kekosongan yang di antara mereka, yaitu tidak ada ilmuwan di antara mereka. Nah, ini suatu kekosongan ini akhirnya diisi oleh saudara-saudara kita yang dari Islam ya sih ya. Iya, jadi ketika mereka berperang ke daerah Timur Tengah, akhirnya mereka menemukan Islam, mulai mencintai Islam, dan kebanyakan para prajurit ini kebanyakan pindah menjadi Islam. Benar sekali. Jadi memang mereka akhirnya dari banyak juga pemimpin-pemimpinnya ya sih ya. Akhirnya mereka mualaf, jadi menjadi mualaf karena melihat keindahan Islam, kebaikan Islam begitu luar biasa sekali. Akhirnya sampai mendirikan antar saudara sendiri, yang satu muslim, yang satu enggak, mereka berperang juga gitu. Masya Allah. Ilmu lagi, wawasan lagi buat kita ya sih ya. Betul banget. Dan selain ini kita bahas apa, Wisnu aja yang nggak mau sih. kita akan bahas tentang poligami pemirsa. Jadi poligami tentang apa, nanti aja deh bahasnya ya. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar.